Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Wika, selamat sore Ace People, selamat sore semuanya. Senang sekali ketemu lagi kita sore ini dan ini udah menjelang Lebaran, suasananya wah adem banget rasanya. Dan yang makin bikin adem lagi karena hari ini saya juga ditemenin sama seseorang yang bikin makin adem lagi. Mbak Hanidia apa kabar? Baik, Assalamualaikum semua. Bisa aja Mas Rian? Oh, iya. Nah, dan hari ini edisi paling spesial karena hari ini kita kedatangan dua dokter sekaligus, Dokter Podra dan Dokter Cut. Selamat datang. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Kayaknya ini dia udah nyiapin pertanyaan ini. Boleh dong nih duluan. Sebenarnya makanan sih, Dok. Kayak makanan di di hari Lebaran nih, mama, tante gitu kan, pasti pada masak banyak banget. Dan itu nggak jauh-jauh dari opor, dari santan, rendang. Sebenarnya gimana ya dok supaya kita tetap bisa makan enak, makan banyak, tapi kita nggak langsung ada yang bilang hati-hati tuh asam urat, kolesterol gitu. Sebenarnya gimana sih dok? Enaknya kita jadi nggak makan atau kita tetap makan aja? Kalau masak sih sebenarnya nggak ada masalah ya dok ya. Tergantung kalau misalnya memang kita memang penderita kolesterol ataupun penderita asam urat atau yang lain-lain punya penyakit lain, itu mungkin agak direm gitu makannya. Bukan berarti kalau Lebaran biasanya ada ketupat, opor ayam dan teman-temannya terus jadi nggak bisa makan sama sekali gitu kan. Kalau kayak cara masaknya itu ya kalau bisa kan sekarang zaman udah ada wajan anti lengket kan. Jadi supaya meminimalkan minyak, kita pakai tuh wajan anti lengket. Jadi minyaknya kan juga nggak terlalu banyak kita gunakan. Terus kalau kita buat kayak misalnya rendang nih contohnya, dagingnya kita pilih yang seratnya ataupun yang lemaknya nggak terlalu banyak. Jadi daging tanpa lemak itu bisa jadi pilihan. Atau kalau ayam ya kalau bisa tanpa kulit dan tanpa lemak. Walaupun wah kurang enak nih dok, kurang gurih. Boleh pakai kaldu, tapi kaldunya diganti misalnya kaldu jamur, jangan kaldu-kaldu yang lain kayak gitu. Terus minyaknya nih gimana? Pakai minyak apa nih? Minyaknya bisa pakai minyak zaitun gitu-gitu bisa, atau minyak nabati bisa banget. Itu penambah rasa itu banyak, bawang merah, bawang putih itu udah oke banget sebenarnya. Cuman kan kita udah terbiasa dengan adanya santan juga kan. Mungkin santannya bisa diganti dengan sekarang itu ada fiber cream. Waduh, sebut merek nih, creamer. Nah, creamer misalnya kayak gitu. Bisa jadi pilihan. Bahan-bahannya jadi tetap bisa dikonsumsi kalau kita punya kolesterol yang agak tinggi nih atau asam urat misalnya kayak gitu. Ya dok ya, kolesterol yang tinggi berapa sih dok? Ya, oke. Kalau kolesterol yang ngomongnya ini kan tadi dari versi perempuan ya, cocok nih sebenarnya nih. Yeah. Kan? Kalau perempuan itu versinya adalah versi masak kan, dia menggantikan bahan-bahan yang rendah kolesterol gitu ya. Mungkin kalau kita dari versi yang makan aja kali ya Mas Rian ya. Jadi kita setuju. udah cocok tadi Dokter Jod penjelasannya. Itu pasti sudah itu dari sisi yang penyedia ya, bahwa kita harus menggantian dengan jenis yang lebih baik gitu ya. Tapi juga kita yang makan pun juga benar Mbak Nidia tadi katakan bahwa sebenarnya tidak perlu kita harus takut untuk tidak makan gitu ya. Yang pertama prinsipnya itu ya pertama hindari kalau kita tuh lapar mata tuh. Orang tuh suka lapar mata nih kan. Bahwa kita harus kayaknya enak nih yang enak ini gitu ya. Jadi sebenarnya hindari itu tapi dengan porsi yang terbatas saja kalau memang kita mau makan itu semua. Jadi kita juga satu piring penuh dengan opor ayam gitu. Kemudian kita cari lagi rendang gitu ya. Baiknya memang per portionnya aja, ya kan? Gitu. Kalau udah terlanjur nih dok, misalkan ya udah nih kelewat nih, udah nggak sempet pilih bahan makanan, udah telanjur makan opor, rendang yang banyak, alhasil kolesterol dan asam urat tinggi. Apakah langsung bisa dok kayak udahlah makanin aja tuh obat atau apa yang bisa kita lakukan dok kalau udah terlanjur tuh? Prinsipnya gini, obat-obatan itu memang bukan pilihan utama, itu prinsip utamanya. Ya, prinsip utamanya adalah sebenarnya ya tadi dengan menghindari lemak yang berlebih dan juga
ada aktivitas. Ini mungkin sebelumnya ada free face dulu kali ya, bahwa sebenarnya ada juga yang survei ini tadi saya juga lupa sampaikan depan, bahwa survei di Asia Tenggara kalau nggak salah ya, mengenai holidays itu loh, holidays event gitu ya, kayak kita di Indonesia tuh banyakkan Idul Fitri atau apa gitu. Dan memang ternyata rata-rata orang Indonesia itu naik 6 kilo sebenarnya pada masa Lebaran atau hari raya gitu ya. 6 kilo, tapi rata-rata juga berkomitmen juga untuk mengembalikannya ketika pasca dari Lebaran itu. libur Lebaran. Gitu. Oh. Ya, memang seperti itu surveinya. Bagus juga bahwa kita memang rata-rata, jadi alasan utamanya adalah yang pertama adalah alasan keluarga, karena ini kita family time ya. Yang kedua alasannya adalah memang karena lagi liburan, jadi mereka bebas untuk konsumsi apa-apa, tapi berkomitmen untuk kembali gitu ya. Nah, yang kalau saya lihat dari survei itu bahwa hampir ada yang rata-rata berkomitmen untuk kembali makannya itu menjadi normal, artinya kan sebenarnya prinsip utama obatnya itu dihindari kan, ya, bahwa dia tidak perlu minum obat, dan juga minum obatnya juga ada efek samping kan, jangan lupa ada efek samping, ada dosis yang dilakukan, dan rata-rata itu orang itu minum paling sekali sebelum mau makan udang gitu ya, atau sebelum makan rendang dia minum satu gitu ya. Sebenarnya tidak efektif gitu, karena memang harusnya itu rata-rata bisa 2 minggu sampai 4 minggu baru dia bisa menimbulkan hasil yang optimal gitu loh. Jadi tidak sembarangan, ada tata cara minumnya, ada tata cara apa kapan dia minumnya, juga kemudian berapa lama, dosisnya berapa banyak gitu ya. Apakah indikasinya memang ada gitu. Kalau tidak perlu, kembali lagi ke modifikasi gaya hidup itu yang harus ditekankan, karena pengobatan bukan utama gitu. Mungkin Dokter Cut ada? Ya paling tambahannya selain itu ya berarti ya terpaksa nebus dosa dengan olahraga. Sama satu lagi ya kalau udah sadar terlanjur ya jangan dilanjut lagi sama kue kering manis lain gitu kan. Atau misalnya sama minuman manis lain kayak gitu. Jadi yang terlanjur kemarin itu ditebus ya. Walaupun dengan obat bukan pilihan utama, memang agak lama untuk penurunan kolesterol itu sendiri. Cuman ya kalau sempat olahraga walaupun nggak harus yang di luar ya kan, berhubung juga kita lagi COVID kayak gini, jadi ya salah satunya olahraga di rumah yang udah kita bahas jauh-jauh hari ya. Banyak banget pilihannya dan tergantung kondisi kita masing-masing. Kayak gitu aja. Oke, tadi udah disinggung juga olahraga. Nah, punya saran nggak dok? Bagaimana kita membuat Lebaran ini bisa lebih punya makna dan juga lebih sehat buat kita gitu? Ya prinsipnya sih sebenarnya kalau saya sih kesehatan secara mental dan fisik itu harus utama. Bahwa mental itu harus jaga kan, sementara kan kita masih bisa berkumpul ya, teman-teman yang di proyek mungkin kan bisa dengan teman, ya bisa dengan apa ya lebih teman apa ya dengan kolega itu kan dia lebih nyaman juga kan terkadang gitu ya. Soal makan ya tadi kembali ya kita tetap jaga aja gitu ya. Yang penting fisiknya harus dijaga. Kalau untuk teman-teman di rumah ya jangan lupa aktivitas olahraga tadi sudah disebutkan oleh Dokter Cut. Jangan lupa bisa lakukan jogging, bisa lakukan misalnya yoga kalau perempuan gitu ya. Mungkin senam ringan, jalan santai gitu. Ya, tapi setidaknya itu juga udah cukup kok. Yang penting kesehatan fisik mentalnya terjaga. Kalau saya. Ya sama sih ya, maksudnya paling ya kalau misalnya sama satu lagi jangan lupa bersyukur karena walaupun di tengah kayak begini, kondisi kayak begini, salah satu positifnya mungkin dulunya mungkin kita nggak terlalu sering kumpul dengan keluarga ataupun memang terpaksa harus terpisah, tapi kan murni semuanya itu kan buat ibadah kan, yang satu untuk buat istilahnya menghidupi keluarga, yang satunya lagi lebih karena lebih sering ngumpulnya, jadi dilihatlah ya, sisi positifnya. Karena memang mungkin nggak cuman kita doang yang ngerasain ini semua orang kena dampaknya, nggak ada strata, nggak ada milah-milih, jadi jangan lupa bersyukur. Banyak juga yang jadinya ada ide baru gara-gara sering ngumpul kayak gitu kan, nih kayak kita nih contohnya tiba-tiba muncul ide nih buat podcast kan, buat sharing informasi kayak gitu, itu salah satu hal positifnya ya kan dok, mas, mbak gitu. Jadi nggak semua hal harus dilihat dari kerugiannya gitu. Jadi coba dilihat dari positifnya itu apa. Jadi kita pun lebih santai kayak gitu kan. Wow, buat saya sih wow banget gitu. Maksudnya apa yang kita dapat di sini again ini keseimbangan antara kesehatan secara fisik tapi juga secara psikis kita seperti apa gitu. Benar banget bersyukur, benar banget
Jadi mungkin dari sekarang udah bisa merancang-rancang ya, nanti lebarannya mau bikin apa yang lebaran yang tidak akan terlupakan lah gitu ya. Jadi nanti 5 tahun lagi kita bisa ingat bahwa wah lebaran 20 itu kita melakukan sesuatu yang banget gitu, nggak pernah terbayangkan dalam kita lahir. Kayak mungkin jadi dokter nggak pernah ngebayangin bakal berjuang melawan COVID di garda terdepan kan gitu waktu ngambil sekolah dokter dulu gitu kali ya. Ya, betul Mas ya. Oke. Dari dia apa nih dapat belajar ini? Sebenarnya lebih ke tadi menjaga kesehatan mental, fisik, dan juga balik lagi ke pola hidup kita, Mas. Tetap harus ada olahraga, tetap seimbang lah. Jangan berlebihan yang lain-lain. Nah, waktu kita cukup pas banget nih dan sebenarnya saya mau telepon teman-teman kita yang kemarin udah sempat bergabung juga di podcast ini. Kita mau sama-sama ngucapin minal aidin wal faizin buat semua teman-teman Wika nih. Aku coba call dulu ya. Boleh. Jelita. Oke, Jelita, welcome back. Selamat datang kembali. Selamat. Gimana kabar hari-hari puasanya? Baik. Alhamdulillah baik dan lancar. Dan sebenarnya sih kenapa manggil Jelita di sini, kita mau sama-sama mengucapkan selamat Idul Fitri buat teman-teman kita seluruhnya dari kita. Yang pasti semoga apa yang kita sharing-sharingkan di sini bisa jadi banyak manfaat gitu ya. Sebenarnya cuma itu sih. Amin. Nggak usah lihat kitanya, tapi kalau lihat kitanya juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang penting sebenarnya apa yang kita sampaikan gitu. Kami mengucapkan Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin.